Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Safitri Linawati selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dengan NIM 122111168. Dan rekan di sebelah Saya Desi Putri Tampu Bolon dengan NIM 12211188. Saya Mira Rizka dengan NIM 12211062. Dan saya Lisa Putri dengan NIM 12211054. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konten ilegal. Nah, teman-teman sudah pasti tahu dong apa itu konten ilegal. Adapun maksud dan tujuan kami mengambil judul ini untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait apa itu konten ilegal. Saya harap setelah mengikuti presentasi ini, kita semua dapat memiliki pandangan yang lebih positif terhadap media sosial dan menggunakannya secara optimal. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita mulai presentasi hari ini. Dipersilakan untuk Kak Desi untuk membacakan bab 1. Nah, jadi untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang latar belakang yang ada dalam materi ini. Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, membawa perubahan besar dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun teknologi informasi mempermudah akses informasi, ada tantangan seperti penyebaran konten ilegal yang melanggar hukum dan etika. Apa sih yang melanggar tersebut? Jadi yang termasuk itu seperti pornografi untuk anak, kekerasan, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan penipuan. Konten ilegal merugikan secara hukum dan berdampak negatif pada moralitas dan keselamatan masyarakat. Nah, jadi penyebaran konten ilegal itu sendiri semakin kompleks dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan distribusi informasi serta luas dan cepat. Internet dan media sosial sering disalahgunakan untuk mendistribusikan konten ilegal. Nah, diparahkan lagi karena rendahnya literasi digital masyarakat, pemerintah dan penyedia layanan internet memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi yang ketat, penegakan hukum yang efektif, serta edukasi masyarakat tentang bahaya konten ilegal dan pentingnya etika dalam menggunakan teknologi. Makalah ini memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang konten ilegal, dampaknya seperti apa, langkah-langkahnya, dan untuk mengatasi serta mencegah penyebarannya dengan harapan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada maksud dan tujuan, yaitu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan konten ilegal tersebut dan juga menambah ilmu dan pengetahuan tentang illegal konten. Selanjutnya, mengetahui contoh kasus illegal konten yang pernah terjadi. Dalam makalah ini memiliki batasan masalah, yaitu hanya berfokus untuk pembahasan konten ilegal saja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Desi Putri Tampu Bolon. Itu 2 landasan teori. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang terjadi melalui atau terhadap jaringan komputer atau internet, meliputi berbagai aktivitas ilegal dengan teknologi sebagai sarana utama. Beberapa contoh cybercrime antara lain hacking, phishing, malware, identity cyberstalking, online fraud, self-exploitation,
Cybercrime dapat merugikan individu, perusahaan, bahkan negara, baik dari segi finansial maupun reputasi. Upaya untuk memerangi cybercrime melibatkan berbagai pendekatan, termasuk peningkatan keamanan teknologi informasi, edukasi pengguna, dan penegakan hukum yang ketat. Klasifikasi kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, seperti metode yang digunakan, target yang diserang, dan tujuan dari tindakan kriminal. Berikut adalah beberapa klasifikasi utama dari kejahatan cybercrime. Berdasarkan metode. Berdasarkan target, kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap properti, kejahatan terhadap pemerintah, kejahatan terhadap bisnis. Yang ketiga, berdasarkan tujuan, keuangan, spionase, sabotase, ideologi, atau politik. Klasifikasi kejahatan cybercrime. Yang keempat, berdasarkan jenis kejahatan, penipuan, eksploitasi anak, perdagangan gelap, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kelima, berdasarkan skala operasi, lokal, nasional, internasional. Dengan memahami klasifikasi ini, dapat lebih mudah untuk mengembangkan strategi pemecahan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan cybercrime. Pengertian cyberlaw. Cyberlaw atau hukum siber adalah bidang hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Cyberlaw mengatur berbagai aspek aktivitas online dan penggunaan komputer, termasuk keamanan informasi, perlindungan data, privasi, dan hak kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa poin utama yang mencakup pengertian cyberlaw. Yang pertama, ada perlindungan data dan privasi. Yang kedua, keamanan informasi. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Yang keempat, e-commerce dan transaksi elektronik. Yang kelima, kejahatan siber. Keenam, pengaturan konten. Yang ketujuh, hak dan kewajiban pengguna internet. Cyberlaw penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan teratur, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pengguna internet. Di banyak negara, hukum siber terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan penggunaan internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Putri. Oke, dengan saya Lisa Putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu pembahasan illegal content. Jadi, illegal content adalah informasi atau materi di internet yang melanggar undang-undang dan peraturan, baik pidana maupun perdata. Konten ini berbahaya secara hukum dan merugikan individu, masyarakat, serta negara. Berikut merupakan kategori umum konten ilegal, yaitu yang pertama, pornografi anak. Pornografi anak adalah materi yang mengeksploitasi seksual terhadap anak-anak, yang merupakan tindak pidana serius karena melanggar hak asasi anak. Yang kedua, materi kekerasan dan eksploitasi.
adalah gambar atau video yang menunjukkan kekerasan ekstrim atau perlakuan kejam terhadap manusia atau hewan. Ini dapat memicu perilaku agresif dan melanggar hak asasi. Yang ketiga, ujaran kebencian dan diskriminasi, yaitu konten yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu memicu konflik sosial dan melanggar hukum anti-diskriminasi. Yang keempat, pelanggaran hak cipta adalah distribusi tanpa izin karya dilindungi hak cipta, merugikan pencipta asli dan industri kreatif. Dan yang kelima adalah penipuan dan kegiatan kriminal, yaitu aktivitas ilegal seperti phishing, penjualan barang ilegal, dan penipuan finansial yang merugikan korban secara finansial dan emosional. Itu adalah alasan konten ini dianggap ilegal karena dapat merugikan individu secara psikologis, mengancam keselamatan dan keamanan publik, melanggar hak kekayaan intelektual, serta mendukung aktivitas kriminal. Nah, pentingnya untuk menyadari bahaya dan dampak negatif dari penyebaran konten ilegal, serta mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan moralitas masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum kasus ilegal konten. Di berbagai negara telah menetapkan undang-undang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal. Nah, ini mencakup hukum pidana, perdata, dan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Indonesia mengatur penggunaan teknologi informasi termasuk penyebaran konten ilegal. Pasal yang pertama yaitu pasal 27. Ini melanggar distribusi konten kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan juga pemerasan. Pasal 28 yaitu melanggar penyebaran berita bohong atau hoaks yang merugikan konsumen. Dan yang ketiga, pasal 29 yaitu melanggar penyebaran ancaman kekerasan. Nomor 2 yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta melindungi hak kekayaan intelektual dan melanggar penyebaran karya tanpa izin, yaitu pada pasal 9 memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, pasal 113 yaitu mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta. Yang ketiga, Undang-Undang mengenai hak cipta. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu melindungi hak anak dari eksploitasi termasuk eksploitasi seksual dan penyebaran pornografi anak. Pasal yang pertama yaitu pasal 76E yaitu melanggar eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Kedua, pasal 82 melanggar perbuatan cabul terhadap anak melalui media elektronik. Undang-undang mengenai pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi melanggar produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi. Pasal 4 yaitu melanggar produksi dan distribusi dan juga penyediaan pornografi.
Pasal 29 mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyebar pornografi. Nomor 5, Peraturan Nasional. Selain undang-undang nasional, terdapat juga peraturan internasional yang mengatur tentang penyebaran konten ilegal seperti Konvensi Hak Anak, yaitu melindungi hak anak terhadap eksploitasi seksual. Konvensional Budapest, yaitu mengatur kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber. Nah, penegakan hukum terhadap konten ilegal memerlukan kerjasama pemerintah, penyedia layanan internet atau ISP, penegak hukum, dan juga masyarakat. Implementasi yang efektif meliputi dan juga masyarakat. Implementasi yang efektif meliputi pengawasan aktivitas online, edukasi masyarakat tentang bahaya konten ilegal, dan juga penindasan tegas sesuai undang-undang. Dengan dasar hukum yang kuat, penyebaran konten ilegal diharapkan dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Nih, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus ilegal konten. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai kasus konten ilegal telah menarik perhatian publik penegak hukum. Berikut beberapa contoh kasus signifikan. Yang pertama, Silk Road, yaitu pasar gelap daring yang menjual narkotika, senjata, dan barang ilegal lainnya. Kemudian ditutup oleh FBI pada tahun 2013 dan pendirinya dihukum penjara seumur hidup. Dampak dari penutupan ini mengungkapkan skala perdagangan ilegal di internet. Kedua, pornografi anak di darknet. Banyak kasus distribusi pornografi anak melalui darknet. Operasi global atau Operation Black Wrist pada tahun 2019 berhasil menangkap puluhan dan menyelamatkan lebih dari 50 anak. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional. Yang ketiga, ujaran kebencian di media sosial. Penyebaran ujaran kebencian terhadap kelompok etnis, seperti kasus Rohingya di Myanmar, individu dan kelompok yang terlibat ditangkap dan platform media sosial meningkatkan moderasi konten. Adapun dampaknya yaitu memicu kekerasan etnis dan ketegangan sosial. Selanjutnya, ada pelanggaran hak cipta melalui situs pembajakan. Situs seperti The Pirate Bay menyediakan akses ilegal ke konten berhak cipta. Beberapa kali ditutup oleh otoritas internasional dan pendirinya berhasil ditangkap pada tahun 2016 karena menyoroti masalah pembajakan digital yang berdampak terhadap industri kreatif. Penipuan online melalui phishing. Phishing atau metode penipuan online untuk memperoleh informasi sensitif. Operasi gabungan FBI dan Europol pada tahun 2020 berhasil menangkap jaringan penipuan phishing internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya keamanan cyber dan edukasi penggunaan internet. Nah, dari contoh-contoh ini menunjukkan kompleksitas masalah konten ilegal di era digital dan pentingnya penegakan hukum, kerjasama internet internasional, serta literasi digital untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya masuk ke solusi kasus ilegal konten. Mengatasi masalah konten ilegal memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Nah, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, peningkatan penegakan hukum, yaitu A, regulasi yang lebih ketat, pembaharuan regulasi untuk menghadapi perkembangan teknologi,
B. Kerjasama internasional, kolaborasi antar negara dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi. C. Peningkatan kapasitas penegakan hukum, pelatihan dan penyediaan sumber daya untuk penegak hukum. Yang kedua, pemantauan pengawasan. Teknologi deteksi menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal. B. Pemantauan aktif dan ISP. ISP memantau dan melaporkan situs yang menyebarkan konten ilegal. C. Moderasi konten oleh platform digital. Platform media sosial meningkatkan sistem moderasi konten. Yang ketiga, edukasi dan literasi digital. A. Kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang bahaya konten ilegal. B. Pendidikan formal dan informal, integrasi literasi digital dalam kurikulum dan seminar untuk masyarakat. C. Penyediaan sumber daya edukasi, materi edukasi online tentang keamanan digital. 4. Pelaporan dan tindak lanjut. A. Fasilitas pelaporan yang mudah, mekanisme pelaporan yang mudah dan anonim. B. Tindak lanjut yang cepat, respon cepat dan tegas terhadap laporan konten ilegal. 5. Perlindungan dan dukungan korban. A. Dukungan psikologis dan hukum, layanan dukungan psikologis dan bantuan hukum bagi korban. B. Program rehabilitas, program untuk membantu korban pulih dari trauma. Dan yang keenam, kolaborasi publik swasta. A. Kemitraan dengan industri teknologi, kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk solusi inovatif. B. Dukungan dan organisasi internasional, dukungan dari Interpol, Europol, dan UNICEF untuk menangani konten ilegal. Nah, dengan mengadopsi solusi ini, penyebaran konten ilegal dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi tantangan ini secara efektif. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan isi materi yang telah dibacakan oleh rekan kelompok saya, ada pun kesimpulan yang dapat diambil dari konten ilegal seperti pornografi anak, kekerasan, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan penipuan berdampak negatif signifikan. Negara-negara termasuk Indonesia telah menetapkan undang-undang ketat untuk menanganinya. Kasus seperti Silk Road dan penyebaran pornografi anak di Darknet menunjukkan kompleksitas masalah ini. Solusi ini melibatkan penegakan hukum yang lebih baik, pemantauan ketat, literasi digital, dan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, serta organisasi internasional untuk mengurangi konten ilegal dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Adapun saran atau upaya untuk terus meningkatkan penegakan hukum terhadap konten ilegal dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah ini, serta mendorong inovasi teknologi untuk deteksi dan penanganan konten ilegal secara lebih efektif. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi semua para pengguna. Baik, demikian isi presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.